Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Hai, perkenalkan dengan saya Anaci sebagai host di podcast kali ini. Saya kali ini ditemani oleh teman saya. Hai, nama saya Aditya Fernanda Saputra. Saya sebagai host di podcast 8. Oh iya, kali ini kita kedatangan tamu nih. Aduh, seorang ibu yang cantik dan juga disenangi nih sama murid-muridnya. Ya. Halo Ibu, boleh perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan saya Ibu Winda Kristina selaku guru BK di SMPN 286 Jakarta. Wow, guru BK. Guru BK. Oke ya Bu, kalau setahu saya kalau misalkan guru BK itu tugas paling besarnya itu kalau nggak salah memberantas perundungan atau yang namanya itu bullying itu ya, Mbak? Betul banget. Ya, kenapa sih harus guru BK? Enggak juga ya, enggak juga. Karena itu adalah tugas bersama di satuan pendidikan. Pastinya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, guru, dan paling penting peranan guru BK dan OSIS dan MPK di sekolah itu sendiri. Gitu. Banyak juga ya. Langsung pertanyaan aja nih ya. Langsung ya. Bu, apa sih yang dimaksud dengan bullying? Bullying itu adalah satu kekerasan, penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Kenapa saya garis bawahi yang lebih kuat? Karena biasanya orang yang jadi korban bullying itu orang yang lebih lemah. Ya, gampang ditindas. Iya, gampang ditindas. Yang dilihat kelihatan banget nih kelemahannya, keanehannya yang dicari-cari sama si pelaku bullying seperti itu. Ya. Kalau gitu Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalkan biasanya tuh yang lebih lemah gitu ya Bu ya. Itu ada faktornya nggak sih kenapa orang itu bisa jadi korban bullying? Pasti ada sih. Sejauh ini selama Ibu mengajar di SMP 286, karena pastinya dari pelaku dan korban itu punya faktornya masing-masing. Dari pelaku mungkin dia pun pernah jadi korban. Iya, jadi dia balas dendam dengan orang lain. Pelampiasan, benar. Kalau dari korban ini faktornya pastinya kalau Ibu dari yang Ibu lihat ya, itu faktornya itu dari dalam dirinya. Kebanyakan orang yang sering dibullying itu yang kurang percaya diri sama dirinya sendiri gitu. Jadi dia merasa diri dia nggak layak, nggak pantas, banyak kekurangan seperti itu. Nah, gitu. Bu, benar nggak sih Bu kata orang sih untuk mengatasi bullying ini dengan cara berkomunikasi ataupun mencari referensi baru. Nah, itu anggapan Ibu sebagai BK nih untuk para murid yang lain itu gimana? Untuk bullying ya? Ya. Pastinya kan kalian sudah mendapatkan sosialisasi tentang bullying di sekolah. Apalagi di SMP 286 itu kita benar-benar memberi wadah, mensosialisasi kalau jenis-jenis bullying itu ada apa aja di sekolah. Kalian tahu gak? Enggak Bu. Jenis bullying di sekolah itu ada apa aja? Ada 4. Nah, yang pertama itu bullying verbal. Bullying verbal itu yang dari kata-kata, dia memaki, mencela, ya, yang kata-kata menyakitkan hati seseorang. Kemudian ada bullying fisik, ya, dia melukai, menonjok, menendang. Yang kelihatan nih bukti fisiknya terlihat jelas, ya. Kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying itu kalian pasti tahu dong. Ya kan, media sosial, apalagi generasi kalian gak jauh dari gadget, ya kan? Iya, sosmed. Kayaknya 24 jam, gak apa-apa deh, kuat kok pegang gadget. Gitu ya, kalian mungkin nih ada nih seseorang yang dia senang dengan dirinya, dia percaya diri, dia mungkin mau upload posting foto yang menurut dia bagus, ya kan ya, tapi selfie, tapi ternyata ada hate comment dari teman-temannya yang komen yang menurut dia bikin dia sakit hati. Pada akhirnya besok-besok dia overthinking, mau update, mau posting tentang foto-foto yang menurut dia bagus, jadinya nggak percaya diri. Apalagi yang suka hide temennya tuh. Jadi ini orang-orang yang menurut dia toksik, ya kan, yang pernah ini mungkin disembunyikan dari dia seperti itu. Kemudian ada bullying
si bullying sosialnya itu pengabaian dalam lingkungan. Oh. Contohnya di dalam kelas ada tugas kelompok. Kalian mau pernah nggak ada satu teman kalian yang kayaknya susah? Mungkin ada sebabnya juga kenapa dia nggak mau diajak teman-temannya buat gabung kelompok, pasti ada sebabnya ya. Jadi pada akhirnya dampaknya dia nggak ada teman satu kelompok gitu, nggak dapat teman satu kelompok buat ngerjain tugas kelompok, nggak ada yang menerima dia gitu. Oh. Nah, jadi dalam sosialisasi bullying pastinya Bu Winda sih kalian kan punya gadget pasti ya, jangan hanya dari sekolah aja. Kalian pun cari referensi, banyak ya di TikTok juga banyak ya kan, YouTube, Google, itu informasi terkait bullying itu pasti banyak banget. Seperti itu sih gitu. Iya. Kalau gitu kan tadi bullying itu jenisnya banyak ya, berarti bisa banyak gitu dampaknya. Terus berarti kan kita harus ada pencegahannya nih Bu. Ada nggak Bu kayak langkah pencegahan dari sekolah? Oh, kalau langkah pencegahan dari sekolah, kita pastinya yang pertama kan udah sosialisasi ya. Iya. Dan kita ada kerjasama juga antara pastinya kepala sekolah, ke guru, ke orang tua murid, ya ada komunikasi antara orang tua murid dan sekolah. Kemudian kalian nih teman-teman kalian yang OSIS, MPK, itu pasti kita sama-sama sosialisasi buat pencegahan bullying. Salah satunya yang udah kita terapin kan Etika Day. Oh iya. Itu salah satu pencegahan dari bullying verbal. Kenapa bullying verbal? Kalian tahu gak? Karena biasanya itu anak-anak remaja itu lebih rentan buat ngomong kata-kata yang kurang sopan. Iya. Daripada menyakiti orang lain gak sih? Iya. Karena lebih terlihat, gampang terlihat ya bullying verbal itu ya. Benar. Nah, padahal dari kata-kata, tapi dampaknya benar-benar bisa bikin sakit hati bertahun-tahun, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan, sama si korbannya seperti itu. Makanya kita ambil dari si jenis bullying verbal seperti itu. Nah, yang mudah juga mungkin disosialisasikan. Kalian membuat poster, ya kan, seperti itu. Ya. Berarti kita tuh perlu kerjasamanya tuh Betul. besar ya, dari Iya. sekolah, murid, gitu. Orang tua murid. Iya. Oke. Apakah ada program atau langkah pencegahan bullying dari sekolah ini? Kan tadi kan udah mulai langkah-langkahnya, sekarang pencegahnya. Pencegahannya kebetulan dari pemerintah itu setiap sekolah harus punya tim pencegahan penanganan kekerasan. Ya, di setiap institusi pendidikan pasti ada. Nah, sekolah kita baru terbentuk dan saya salah satu timnya. Kebetulan di 2 bulan yang lalu kami rapat diskusi dengan orang tua murid juga dan ketua tim TPPK itu. Kami sudah punya program dalam pencegahan, terus kelanjutan penanganannya juga. Kalau saya boleh share spill tipis-tipis ya, boleh ya. Boleh. Ya, jadi rencananya kami tim TPPK ini rencananya kan biasanya kalian yang korban bullying kadang malu ya buat menyampaikan apa masalah kalian. Takut ya, malu, takut, nggak berani ya. Mungkin kalian pernah cerita sama teman tapi ternyata nggak ada yang percaya atau malah kok nggak ada respon dari temennya. Akhirnya sebaiknya kalian cerita sama orang yang lebih dewasa, yang pastinya orang yang kalian percayai. Pastinya kan pertama orang tua ya. Nah, kalau di sekolah boleh kalian cerita, cari guru BK kalian ya, bisa wali kelas ya, pokoknya guru-guru yang menurut kalian percayai, seperti itu. Nah, di sini kebetulan tim TPPK ini rencananya, ini baru rencana, kita rencana mau membuat link Google Form, ya, link Google Form untuk si korban. Jadi kalau ada yang merasa korban bullying itu bisa isi di link itu, kejadiannya kapan, tanggal berapa, di jam berapa, apa yang dilakukan, iya, jadi perasaannya bagaimana. Jadi
mungkin lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dalam kasus bullying. Tapi menyampaikannya itu secara rahasia gitu ya? Iya, Oh. rahasia. Jadi Publikan. rahasia. Jadi masuknya ke saya. Rencananya saya yang mau buat seperti itu. Jadi alur penangannya jadi lebih jelas dibanding dia cerita tapi mungkin kan direspon. iya dalam keadaan fisiknya juga belum siap buat menceritakan gitu. Jadinya Masih ada belum pede. seperti itu. Iya, jadi dari situ ntar kita lihat kebetulan akan kita tindak lanjuti ya pastinya ya. Nah, dari tim TPPK yang merasa jadi korban bullying pastinya akan kita bina pelakunya ya. Kita nggak langsung dikeluarkan ya, yang itu nggak boleh karena pastinya harus ada pembinaan yang pastinya kita akan merangkul dulu pelakunya itu kenapa sih, pasti ada sebabnya. Nah, setelah kita udah tahu nih kenapa dia berbuat seperti itu, mungkin ada langkah-langkah yang terbaik dan pastinya ada orang tua juga diikut sertakan gitu. Oh. Iya. Oke. Berarti ini kira-kira kan ini kan belum dijalanin ya Bu Iya, ya programnya belum. ya Bu. Kira-kira pasti kan ada tantangannya ya Bu ya. Itu kira-kira tantangannya apa tuh? Tantangannya ya konsisten si tim kali ya. Ya, kadang kita pasti punya kegiatan masing-masing ya. Ya dari guru-gurunya yang termasuk tim TPPK, orang tua murid, ya kan, yang mewakili itu sekitar ada 3 orang tua dari kelas 7 kelas 8 pastinya punya kegiatan namanya ibu-ibu rumah tangga, pasti punya kegiatan juga. Dan terkadang kita kalau kita memang waktu kita setidaknya kayaknya kurang. Nah, kita kadang minta tolong sama anak-anak OSIS dan MPK seperti itu. Gitu. Oke. Apakah perlu kerjasama antar pihak di sekolah untuk mencegah terjadinya bullying? Perlu banget itu kerjasama. Jadi apa yang terjadi di sekolah, kegiatan apa, mau kegiatan positif yang pernah kita terapin di sekolah untuk anak-anak, pasti kita kan harus diberitahu juga ke orang tua, ya kan ya, ke orang tua. Jadi kerjasama kita baru sebatas antara sekolah, orang tua. Kebetulan sekolah juga guru BK pastinya. Kebetulan di sekolah kita ada psikolog juga. Cuma sejauh ini karena emang belum ada kasus bullying di sekolah kita, jadi enggak pernah ada penanganan untuk ke sekolah. Iya, keren Iya. dah. Ini tentang Sangat jelas banget Iya. ya. Oke. Bagaimana tindakan Bapak Ibu guru jika ada kasus bullying? Tindakan Bapak Ibu guru pastinya kita kerjasama ya, kerjasama yang positif untuk memberantas bullying itu. Bullying itu kejahatan yang menurut saya jahat banget, ya kan ya, karena merusak mental, iya kan, merusak mental, merusak kepercayaan diri seseorang, nggak percaya sama lingkungan, kayak gitu kan ya. Jadinya kami Bapak Ibu guru ya, kami satu suara kalau kami tuh sangat-sangat tidak mendukung, tidak menoleransi yang namanya bullying. Tapi kan karena kita di institusi pendidikan, kita melayani anak-anak, jadinya kita memberikan pelayanan ya bentuknya bagaimana kita melayani anak-anak, ya kan, beda sama melayani maling, ya kan ya. Itu mah tindak kriminal seperti itu. Jadi selagi kalian masih kita bina, kita rangkul dengan baik, mau ada perubahan, ya kita sama-sama bersinergi buat memberantas bullying di SNPN 286 Jakarta. Nah, ini Bu, jadi kan tadi kan soal layanan anak-anak nih. Anak-anak juga bisa terkena mental, bukan hanya dari temannya, tapi dari orang tuanya. Nah, Bu, menurut Ibu gimana tuh? Banyak kan orang yang orang tuanya tuh pengennya A, dia B, cuman dia tidak percaya diri sehingga mentalnya kadang ada perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, seperti itu ya. Jadi kekuatan orang tua tentunya lebih besar, ya kan, apalagi pendapatnya mereka. Nah,
Terkadang orang tua pun butuh parenting sih, Nak. Nah, di sekolah kita kebetulan belum ada kegiatan yang namanya parenting. Ya, itu sebenarnya untuk di lingkungan SMP 286 Jakarta yang seperti kita tahu sangat-sangat butuh parenting. Kadang apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi dalam lingkungan anak-anaknya, ya kan? Mereka mungkin punya kesibukan ya, yang bekerja, sibuk dalam bekerja. Adapun orang tua di sini ya, Ibu Winda selaku guru BK juga sering suka mendengar cerita-cerita anak-anak yang orang tua yang memang nggak mau dengar apa yang terjadi, apa yang menurut anak-anaknya mau, ya kan. Terkadang kalian kan hanya butuh didengerin ya, ya kan ya. Kalian mau cerita apapun, tapi mungkin waktu orang tua kalian kurang, terus kalau mendapat respon tapi kok nggak sesuai apa yang kalian harapkan, seperti itu. Sebenarnya kuncinya komunikasi sih, Nak. Iya, komunikasi. Kalau kalian bisa berkomunikasi sama orang tua dengan baik, pasti selanjutnya juga bakal baik. Tapi kadang kita emang anak-anak harus mengalah, ya kan ya, harus mengalah. Jadi apa kita nurut, mengarah, yang artinya kita nurut dan menghormati orang tua kita, ya kan? Iya, seperti itu. Jadi terkadang kalau beda pendapat, ternyata pendapat kita mau tekenin pendapat kita, dianggap apa? Kayak ngekang gitu ya. Kalau kita nggak nurut sama, ngebantah. Ngebantah ya, bukan ngekang ya. Ngebantah orang tua, ya kan? Kita nurut, pasti apa yang jadi keputusan orang tua, apa yang dibicarakan orang tua, pasti itu ada maksud baik buat kita. Oh, berarti perannya orang tua ini untuk mencegah bullying ini besar ya? Besar banget. Sama, kalau orang tua kan, kalau orang tua di rumah, ya kan ya. Kalau kita guru-guru, orang tua di sekolah. Yang ngajarin di sekolah. Iya, jadi sama-sama gitu, Nak. Nih Bu, ada pertanyaan lagi. Nih, kan saat semisal ya kita terkena bullying. Nah, waktu-waktu yang tepat untuk memerankan perasaannya itu, untuk menceritakan itu kapan, Bu? Apakah setelah bullyingnya itu kita untuk prevensi diri dulu, evaluasi diri, atau langsung ke kalian bisa yang untuk si korban ya, karena bullying itu kan biasanya berulang. Yang doang ya. Iya, kadang mungkin nganggapnya bercanda. Oke, sorry ya, saya minta maaf gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih dalam hatinya ada rasa kecewa, sakit hati. Sorry, tapi di sini sih udah baik-baik aja. Tapi dalam hati si korban kita nggak tahu nih, ya kan? Kita nggak tahu nih. Udah rusak mentalnya, kita nggak tahu. Baik-baik aja apa bagaimana? Apa beneran oke, gitu, fine, gitu kan? Ya ternyata di dalam hatinya ada luka, ada kecewa, ada sakit hati, mungkin dari perlakuan si pelaku itu. Iya. Apakah ada program lanjutan dalam pengawasan kasus bullying ini? Program lanjutannya untuk kasus bullying tentunya kalau memang di sekolah terdapat kasus bullying, pastinya kita akan nggak yang langsung dapat poin keluar gitu, enggak ya? Langsung yakinin aja. Iya, enggak. Pastinya kita akan panggil yang secara baik-baik, bukannya panggil kita menghakimi atau bagaimana, tapi ya kita mengajak anak tersebut dari si korban, si bullying. Kalau saya menangani anak, enggak yang saya yang punya berintervensi yang banyak, yang kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau Bu Indah enggak. Bu Indah selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak, kalian maunya seperti apa? Penanganannya gimana? Dari kalian masalahnya mau bagaimana? Apakah mau panggil orang tua atau enggak? Kira-kira bisa gak diselesaikan dengan bertiga aja gitu? Sampai di sini bisa gak selesai? Atau mau lanjut dari orang tua seperti itu? Nah, kalau dalam kasus program bullying, kelanjutannya kita belum ada karena kasus ya? Belum ada kasus di sekolah 286. Jadi kita kan baru penerapan etika D dan itu sangat-sangat ada perubahan
karena Bu Indah sendiri yang memberikan survei yang setiap kali kalian isi. Kalian ingat? Ya kalian udah berkali-kali kalian isi kan ya? Yang kadang-kadang sering pernyataan-pernyataan, iya, pernyataan-pernyataan tentang survei bullying verbal, karena kita kan lebih ke verbal ya, dari etika D itu, dari bullying verbal. Jadi saya selalu minta tolong wali kelas kalian buat share link Google Form yang isinya tentang menurut mereka, mungkin mereka pernah jadi pelaku yang tadinya sering jadi kadang-kadang, yang tadinya kadang-kadang sekarang jadi tidak pernah sama sekali. Karena itu terus disosialisasikan. Kalian pun yang mungkin setiap pagi pamong tamu yang tugasnya OSIS, MTK, pegang-pegang poster yang kata-kata positif ya. Itu kan pagi-pagi kan kita kan semangat baru bangun, kita lihat udah hal-hal yang positif, baca-bacaan yang positif, itu bisa membangun semangat kalian buat menjadi pribadi yang lebih baik sih pastinya. Gitu. Kalau gitu dari semua yang udah kita bahas nih, Ibu punya nggak harapan tentang anti bullying di sekolah ini? Kalau saya punya harapan, jadilah orang yang baik nak, ya, karena bahagianya orang baik itu menghargai perbedaan, gitu. Dan satu lagi, boleh bercanda, tapi jangan sampai cara kalian merendahkan orang lain. Berlebihan gitu. Iya, seperti itu. Iya, jangan sampai kesannya merendahkan orang yang menurut dibercandain, padahal niatnya bercanda. Bercanda boleh-boleh aja. Saya selalu bilang, boleh bercanda nak, tapi jangan sampai orang kelewat batas, jadinya ngerendahin temennya. Ibu bisa nggak boleh kasih pesan-pesan nih untuk siswa-siswi khususnya di SMP Negeri 286 dan Khayalak banyak untuk mencegah bullying? Oke, saya cuma punya satu pesan. Apa tuh? Menghargai seseorang akan membuat kalian bahagia. Ya, menghargai perbedaan ya kan, karena kita pastinya di sekolah ini punya perbedaan masing-masing ya kan, dari warna kulit ya kan, ya ras, agama, dari rambut. Kalau kita belajar menghargai perbedaan itu, rasanya kita pasti bahagia banget. Ya seru Gitu. ya, Seru. banyak macam-macam gitu ya. Sangat seru dah pokoknya. Oh ya Bu, menurut Ibu podcast hari ini seru nggak sih Bu? Seru banget, apalagi kalian hostnya. Wah, kalau nggak kasih main dulu nggak dulu, biar nggak nervous ya guys. Wah, seru juga ya podcast hari ini. Wah, buat teman-teman nih, awas ya jangan melakukan bullying, karena bullying itu bahaya, jahat. Sangat jahat banget ya. Iya. Terima kasih juga ya Bu Indah sudah mau hadir di studio kita hari ini. Iya. Podcast kali ini udah selesai. Mohon maaf ya teman-teman bila ada perkataan kami yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nice to meet you. Bye bye.